Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafita Dwi Kusumawardhani, NIM B100190328 dari kelas seminar pemasaran D. Berikut saya akan mempresentasikan review jurnal dengan tema Brand Trust. Judul jurnal pertama yaitu Pengaruh Komunikasi Merek dan Kualitas Layanan dalam Membangun Merek Loyalitas Melalui Kepercayaan Merek. Penelitian empiris tentang merek global oleh Kemal Zahir, Aziz Shahin, Zakan Kitabci, dan Mehtab Os-Shahin. Introduction atau pengantar. Merek sebagai aset tidak berwujud merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki perusahaan. Dalam konteks ini, loyalitas merek adalah inti dari kegiatan pemasaran perusahaan. Hasil kinerja merek yang unggul dan konstruksi hubungan pelanggan merek seperti kepercayaan dan loyalitas merek dapat dihasilkan dari komunikasi merek dan kualitas layanan. Loyalitas ini pada gilirannya dapat ditentukan oleh kepercayaan, komunikasi, dan kualitas layanan pada merek. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara komunikasi merek dan kualitas layanan dalam konteks relasional dengan penekanan pada pemahaman tentang peran menghubungkan kepercayaan dan loyalitas merek. Metode atau metode. Yang pertama yaitu pengukuran. Konstruksi dalam penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan skala pengukuran yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Modifikasi dilakukan pada skala agar sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, menggunakan pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui angket konsumen secara acak. Yang ketiga, sampel. Sampel diambil secara acak dari populasi konsumen yang bertempat tinggal di wilayah metropolitan sebagai kota besar di Istanbul, Turki. Sampel acak mencakup konsumen yang mungkin berada di mana saja dalam kontinum transaksional relasional dengan merek otomotif global. Result atau hasil. Yang pertama, temuan ini menunjukkan bahwa persepsi komunikasi merek dan kualitas layanan atau produk dapat dilihat sebagai anteseden terhadap kepercayaan merek yang pada gilirannya mempengaruhi loyalitas merek. Yang kedua, penelitian saat ini menunjukkan dukungan empiris yang kuat untuk hubungan antara komunikasi merek, kualitas layanan, kepercayaan merek, dan loyalitas merek. Discussion atau diskusi. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur pemasaran hubungan dalam 3 hal yang signifikan. Pertama, studi ini mengintegrasikan konsep komunikasi merek, kualitas layanan produk, kepercayaan merek, dan loyalitas. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan manfaat komunikasi merek dan kualitas layanan dalam menciptakan kepercayaan dan loyalitas merek. Juga, penelitian ini menunjukkan manfaat dari berinvestasi dalam hubungan berdasarkan kualitas layanan, komunikasi merek, kepercayaan, dan loyalitas. Judul jurnal kedua yaitu Pengaruh Pengalaman Merek, Kepercayaan, dan Kepuasan dalam Membangun Merek Loyalitas. Penelitian empiris tentang merek global oleh Aziz Shahin, Kemal Zahir, dan Zakan Kitabci. Introduction atau pengantar. Perkembangan hubungan konsumen merek telah menjadi fokus teori branding dalam beberapa tahun terakhir. Studi ini merupakan studi empiris pertama yang berfokus pada membangun hubungan konsumen merek dari pandangan pengalaman merek. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji kerangka umum untuk membangun hubungan konsumen merek dari pandangan pengalaman. Dalam mengatasi masalah ini, penelitian ini berusaha untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian dengan memvalidasi silang secara empiris model konseptual yang diusulkan. Metode atau metode. Yang pertama, data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner dimulai dengan pernyataan pengantar yang meminta responden untuk mengelola tanggapan mereka sendiri, meyakinkan mereka akan kerahasiaan, dan sebagainya.
Ini diikuti oleh permintaan informasi demografis dan pengukuran. Yang kedua, data dikumpulkan melalui angket konsumen secara acak. Studi ini didasarkan pada pengembangan dan administrasi survei yang dikelola sendiri. Sampel diambil secara acak dari populasi konsumen yang bertempat tinggal di wilayah metropolitan sebuah kota besar di Istanbul. Sampel acak mencakup konsumen yang mungkin berada di mana saja dalam kontinum transaksional relasional dengan merek global. Result atau hasil. Studi lapangan saat ini yang dilakukan dengan konsumen aktual menjawab pertanyaan apakah konsumen yang berbeda lebih menyukai daya tarik pengalaman yang berbeda dan apakah jenis pengalaman menciptakan hubungan antara pengalaman merek, kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Kesimpulannya, makalah ini telah menyarankan apa yang mungkin, praktis, dan dapat dilakukan oleh pemasar dalam hal pengalaman merek, kepuasan merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek. Discussion atau diskusi. Yang pertama, efek dari pengalaman merek. Studi menunjukkan bahwa pengalaman merek memiliki efek positif pada kepuasan merek, kepercayaan, dan loyalitas. Yang kedua, pengaruh kepuasan merek. Sebagai hasil penelitian menunjukkan, kepuasan merek memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas merek. Yang ketiga, pengaruh kepercayaan merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Perbedaan antara kedua jurnal tersebut yaitu Jurnal 1 mengeksplorasi hubungan antara komunikasi merek dan kualitas layanan dalam konteks relasional dengan penekanan pada pemahaman tentang peran menghubungkan kepercayaan dan loyalitas merek. Sedangkan jurnal kedua untuk menguji kerangka umum untuk membangun hubungan konsumen merek dari pandangan pengalaman. Kedua jurnal tersebut saling berkaitan karena sama-sama berisi tentang hubungan antara konsumen dengan merek. Ide penelitian yang saya dapatkan pada jurnal 1, yaitu temuan ini butuh direplikasi dengan kategori produk dan merek yang berbeda, dan mengembangkan pemahaman yang lebih rinci tentang hubungan antara loyalitas merek dan variabel terkait pemasaran hubungan lainnya seperti pengalaman merek. Pada jurnal kedua, memperkuat studi ini dengan meningkatkan ukuran sampel dan memasukkan peserta di wilayah geografis lain. Dengan peningkatan ukuran sampel, analisis empiris yang lebih rinci antara variabel independen dan variabel yang memiliki beberapa kategori dapat dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.